Anda menyaksikan Metro Siang dan kali ini kita masuk di segmen Metropedia. Yang kali ini kita akan ungkap temuan bahwa ada potensi bencana besar yang akan menghantam Indonesia. Selengkapnya dalam Metropedia. Pemirsa, sejumlah peneliti ini mengungkapkan bahwa ada potensi tsunami yang bisa setinggi 34 meter di Indonesia. Ini berarti prediksi ketinggian tsunami melebihi tsunami Aceh. Nah, ada penulis utama dari BMKG, Pepen Supendi, dari penelitiannya mengungkap bahwa potensi ini berkaitan dengan tingkat kegempaan yang tinggi yang di dalam serta juga di wilayah Jawa Barat dan juga Sumatera yang merupakan akibat dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan juga subduksi di bawah lempeng Sunda. Nah, ini ada datanya di sebelah saya ini. Jadi ini ada temuan ya, pemirsa. Jadi ini benar-benar nyata, jadi bukan ada hasil rekayasa. Jadi mereka sudah berkumpul dalam penelitian ini. Terdapat sejumlah ahli kegempaan dalam negeri, ada Dwi Kora Karnawati, kemudian juga ada dari Tato Yatimantoro dan juga Daryono dari BMKG, dari BRIN juga ada, termasuk dari University of Cambridge juga ikutan di sini, termasuk dari BNPB. Nah, sehingga penelitian ini sangat tidak main-main dan bukan sembarangan. Jadi tim peneliti ini memanfaatkan katalog data seismik yang bersumber dari BMKG, kemudian dari Pusat Penelitian Seismik Internasional, periode April 2009 sampai Juli 2020 untuk melakukan hypocenter gempa. Jadi mereka berkumpul, kemudian hasil penelitiannya ditemukanlah bahwa ini akan ada celah seismik besar di selatan Jawa Barat dan Sumatera bagian Tenggara yang berpotensi menjadi gempa yang besar sekali, magnitudenya 8,9, potensi tsunami-nya adalah 34 meter. Ini tinggi sekali ya pemirsa ya. Nah, sebenarnya jika kita berbicara soal megatrust, jika dilihat dari definisinya, megatrust ini adalah kondisi pecahnya batas lempeng yang terjadi di bidang kotak dua lempeng tektonik yang bertemu di zona subduksi. Nah, karena gerakan relatif lempeng ini yang tidak terbendung, tekanan terakumulasi di area dua lempeng tersebut dan akhirnya saling mengunci sehingga dilepaskanlah melalui gempa megatrust. Jadi ini ada kekuatan yang ditahan kemudian terlepas begitu ya. Sumber gempa megatrust biasanya ada di bawah laut pemirsa. Megatrust ini memiliki potensi menimbulkan tsunami yang karena ada pergerakan besar vertikal dasar laut selama gempa terjadi. Baik, nah megatrust itu tadi definisinya sudah ada apa, kemudian ini mana sih sebenarnya wilayah Indonesia yang akan menjadi perhatian ya? Nah, karena negara kita terletak pada bagian cincin api Pasifik yang membuat Indonesia rentan bencana, terutama gempa dan tsunami. Dalam buku Pusat Studi Gempa Nasional disebutkan bahwa sumber gempa dari segmen megatrust hanya berjumlah 13 segmen. Tapi ini bukan hanya sebenarnya. Jadi kami coba ilustrasikan di sebelah kanan saya, kalau bisa difokuskan atau di sebelah petanya, pemirsa. Jadi ini adalah segmentasi megatrust di Indonesia, ada beberapa. Satu adalah ini barat Sumatera, ada 6 segmen. Kalau misalnya kita bisa lihat di sebelah sini pemirsa ya. Oke, ini ada 6. Kemudian juga selatan Jawa ada 3 segmen. Selatan Bali hingga Sumba ada 1 segmen. Utara Sulawesi ada 1 segmen. Lalu Maluku ada 1 segmen dan utara Papua ada 1 segmen. Ini adalah yang sudah dipetakan. Nah, kemudian yang berwarna oranye yang Anda saksikan ini adalah ilustrasi misalnya keberadaan subduksi lempeng Indo-Australia yang menujam ke bawah lempeng Eurasia. Ini merupakan generator kuat sekali untuk terjadi gempa. Jadi wajar jika selatan Jawa ini menjadi kawasan rawan gempa dan juga tsunami. Dari data BMKG ini menyebutkan bahwa gempa di atas 7,0 di Jawa ini terjadi sekitar 19 kali. Kalau dihitung dari tahun 1840 sampai 2006. Dan kalau tsunami-nya sendiri ini ada 5 kali sudah pernah terjadi. Begitu. Nah, ini menurut Kepala Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, berdasarkan frekuensi kejadian gempa yang merusak, sesar aktif sebenarnya lebih sering terjadi dan menimbulkan kerusakan serta korban jiwa dibandingkan dengan megatrust. Namun megatrust sebenarnya relatif jarang terjadi, hanya saja sumber gempa megatrust ini mampu membangkitkan gempa dahsyat dengan magnitudo 8 hingga 9. Jadi meskipun jarang, ternyata dampaknya besar sekali. Sementara sumber gempa sesar aktif rata-rata hanya mampu memicu gempa paling tinggi 7,5. Yang membuat beda, gempa sesar aktif yang lebih sering terjadi banyak berpusat di daratan, dekat perkotaan, kemudian bahkan tempat tinggal kita sendiri, pemirsa. Begitu. Oke, jadi ini adalah potensi skenario terburuk ya pemirsa. Jadi bukan prediksi yang akan terjadi dalam waktu dekat.
Sehingga kapan terjadinya ini tidak ada satu orang pun sebenarnya yang tahu. Untuk itu dalam kondisi tidak pasti kapan terjadi ini, kita semua harus melakukan upaya mitigasi. Dan penelitian ini sebenarnya bukan untuk membuat kita takut atau membuat kita panik. Sudah cukup banyak sebenarnya peristiwa bencana ini di masa lalu. Jadi kita perlu untuk terus mempelajarinya untuk meminimalisir dampak dari megatrust itu sendiri. Sekali lagi karena kita tinggal di negara yang alamnya subur namun juga rentan bencana, pemirsa, sudah pasti bencana ini akan terjadi. Tinggal kita yang harus beradaptasi. Jadi oleh karena itu orang-orang yang meneliti peristiwa ini juga orang-orang yang sangat paham di bidangnya, sehingga kajian-kajian seperti ini diperlukan untuk memberikan rekomendasi ke kita, ke pemerintah soal apa yang harus kita lakukan ke depannya, begitu. Nah, itulah kenapa setiap ada kajian seputar bencana, ujung-ujungnya sudah pasti akan membahas mitigasi bencana. Nah, sudah siap belum seandainya ini amit-amit begitu ya, seandainya terjadi potensi tsunami 34 meter ini. Nah, gunanya penelitian ini juga membuat kita punya rencana penanganan bencana. Namun apakah dari pemerintah juga siap, kemudian juga bagaimana dengan pemerintah di daerah, apakah sudah satu frekuensi soal penanganan bencana. Inilah yang kemudian disampaikan pakar tsunami BRIN, Ujo Kongko, yang menyatakan bahwa, ini ada pernyataannya ya, kita perlu review kembali dokumen rencana kontingensi dan juga rencana operasi, peta-peta jalur evakuasi, kemudian juga sistem peringatan dininya untuk mitigasi tsunami, terutama di daerah-daerah pesisir Jawa dan Sumatera. Nah, jika kondisinya saat ini sudah ada permukiman manusia di daerah pesisir, bagaimana kemudian kita mengatur tata ruang dan pergerakan saat tanda-tanda tsunami muncul? Inilah butuh fokus pemikiran juga untuk kita menjadi sigap terhadap bencana, begitu. Dan yang terpenting, pemirsa, ini juga harus kita semua sebenarnya harus mau meluangkan waktu untuk tahu langkah-langkah kalau misalnya terjadi dalam atau terjebak dalam kondisi darurat itu seperti apa. Kita tetap berdoa bahwa tidak ada peristiwa mengerikan yang akan terjadi, sekaligus tidak lupa berusaha untuk bisa beradaptasi memahami alam. Sampai bertemu di Metropedia selanjutnya bersama saya, Gia Sibuan.